Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Yang saya pegang ini merupakan receiver parabola GT Media V8X yang sebelumnya sudah pernah kita unboxing, linknya terdapat di pojok kanan atas. Namun belum sempat kita review. Sebelum kita mereview receiver ini, maka sebelumnya kita akan mengupgrade firmware-nya dari bawaan ke yang baru. Karena sekarang ini yang terpasang atau yang tertanam pada receiver ini masih menggunakan firmware bawaannya. Yang jadul ya, yang masih banyak kekurangan atau bugs-nya. Nah, sebelum kita mengupgrade-nya, maka pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah menyediakan flash disk. Karena dengan menggunakan flash disk inilah, kita nanti akan mengupgrade-nya. Jadi tinggal kita colokkan saja flash disk-nya di USB port yang sudah tersedia. Seperti ini ya, tinggal dicolok aja seperti ini. Oke, nah dari ketiga flash disk yang saya miliki ini, mereknya berbeda dengan kapasitas yang berbeda. Yang pertama kapasitasnya adalah 8 GB, mereknya itu adalah Kingston. Kemudian yang kedua, kapasitasnya itu adalah 16 GB, mereknya itu adalah SanDisk. Dan yang terakhir, mereknya juga sama SanDisk, namun yang membedakan adalah kapasitasnya. Dan untuk SanDisk ini sebenarnya adalah sama, namun yang 16 GB ini merupakan flash disk bajunya atau casingnya ini warnanya adalah hitam, bukan yang seperti ini, yang warna hitam kapasitas 16 GB. Dan ternyata setelah saya format dengan menggunakan NTFS tidak terbaca, kemudian saya format dengan menggunakan FAT32 barulah dapat terbaca dengan menggunakan firmware bawaannya ini. Akan tetapi tidak ketiga flash disk tersebut, hanya satu saja yang terbaca, yaitu flash disk SanDisk 16 GB yang warnanya hitam. Setelah receiver kita nyalakan, kita masuk ke menu dengan cara menekan tombol menu pada remote control. Kemudian ini merupakan beberapa pilihan yang terdapat pada tampilan menu tersebut, ada installation, channel list, media center, network, system, dan yang terakhir adalah tools. Dan yang akan kita gunakan itu adalah tab yang terakhir ini, tools. Bisa dilihat di sini untuk 3 pilihan paling bawah itu masih dalam keadaan abu-abu, USB upgrade sampai dengan record. Itu dikarenakan flash disk belum kita tancapkan di port USB pada receiver ini. Kita tancapkan dulu ya. Setelah kita tancapkan atau kita pasangkan, warnanya langsung berubah. Maka kita akan lakukan proses upgrade dengan mengakses pilihan USB upgrade. Nah, di sini juga terdapat berbagai macam pilihan untuk upgrade mode. Yang pertama ada all code, user DB, main code, dan preset DB. Dan yang kita pilih itu adalah all code. Kemudian firmware tersebut karena sudah kita kopikan, maka ini dia sudah terbaca. Dan selanjutnya tinggal kita lakukan proses flashing saja. Nah, sebelum kita melakukan proses flashing, sebaiknya menggunakan UPS untuk jaga-jaga apabila listrik mati atau turun naik sehingga tidak merusak receiver kita. Baik, kita akan lakukan proses flashing. Kita jawab dengan yes. Di kondisi ini listrik tidak boleh mati atau receiver kita matikan karena dipastikan dapat merusak dari receiver itu sendiri. Setelah selesai, tadi ada proses booting, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah merestore kembali daftar dari satelit dan channel yang sebelumnya sudah kita dump atau yang sudah kita backup. Kita masuk lagi ke USB upgrade. Ini sebelumnya sudah saya dump ya, saya tidak memperlihatkan prosesnya. Nama filenya itu adalah v8xdb.bin. Upgrade mode-nya yang kita pilih adalah user DB. Ini untuk mempercepat sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengatur daftar dari satelitnya, kemudian disek, dan lain-lain. Sama seperti proses upgrade tadi, maka receiver akan restart setelah kita restore. Selanjutnya sekarang kita akan cobakan untuk fitur-fitur tersebut, auto roll biscaye, kemudian auto powerful. Pastikan terlebih dahulu receiver ini sudah terkoneksi ke internet karena untuk auto roll biscaye tersebut atau auto biscaye tersebut harus terkoneksi syaratnya ke internet. Berbeda halnya untuk powerful tidak perlu demikian. Walaupun tidak terkoneksi ke jaringan internet tidak jadi masalah. Oke, langsung celing ya untuk CNN Indonesia. Sekarang kita lihat untuk CNBC. Nah, CNBC sekarang juga sudah celing atau sudah dapat kita lihat. Dan untuk bumerang kita cobakan juga pada satelit Thaicom Ku-band
Nah, ini juga udah celing. Namun untuk yang Amarin ini saya aksesnya atau mengarahnya dengan menggunakan Thaicom C-band. Untuk itu kita arahkan terlebih dahulu disknya ke arah satelit Thaicom 68 C-band. Baik, nah itu juga langsung celing untuk Amarin TV HD setelah kita arahkan disknya ke satelit ini. Kemudian selanjutnya kita akan cobakan untuk auto powerful-nya, dimana yang pertama akan kita gunakan pada satelit Measat 3 C-band untuk CBeebies Group. Saya akan arahkan terlebih dahulu disknya ke Measat 3 C-band tersebut. Ada proses enscript. Nah, ini udah celing. Kemudian selanjutnya kita cobakan pada HBO India yang berada pada satelit Intelsat 20. Saya akan pindahkan dulu disknya. Nah, muncul tulisan encrypted program, kita tunggu proses deskripsinya. Nah, ini udah bisa. Jadi tidak begitu lama untuk menunggunya. Demikianlah bagaimana cara untuk mengupgrade receiver GT Media V8X ini, cukup mudah sekali. Jadi siapa saja dapat melakukannya, tidak susah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.